Insentif likuiditas makro Brazil KLM ini ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga. Dapat disampaikan hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makro Brazil dengan jumlah sebesar 370,6 triliun rupiah, 370,6 triliun rupiah, meningkat sebesar 78,3 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 yang sebesar 292,3 triliun rupiah. Khusus sektor perumahan, insentif kebijakan likuiditas makro Brazil meningkat sebesar 84 triliun rupiah. 84 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan implementasi penguatan kebijakan likuiditas makro Brazil pada 1 April 2025. Penambahan insentif likuiditas sektor perumahan tersebut sebagai dukungan konkret Bank Indonesia untuk pelaksanaan program-program pemerintah di bidang perumahan rakyat. Dari sisi penerimanya, insentif kebijakan likuiditas makro Brazil diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN, jumlahnya sebesar 161,7 triliun rupiah, 161,7 triliun rupiah. Bank-bank umum swasta nasional sebesar 167,4 triliun rupiah. 167,4 triliun rupiah. Bank Pembangunan Daerah sebesar 35,7 triliun rupiah dan kantor cabang bank asing sebesar 5,8 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu sektor pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau. Yang kedua, di bidang kebijakan makro Brazil, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makro Brazil RIM pada kisaran 84 sampai dengan 94%, rasio loan to value financing to value ratio atau yang sering disebut kebijakan uang muka, kredit pembiayaan properti, yaitu tetap uang mukanya 0%, dan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor, bank juga uang mukanya tetap sebesar 0%. Dan ini pemberlakunya diperpanjang efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dan pada waktunya kami akan tetap review terus. Juga rasio penyangga likuiditas makro Brazil PLM tetap sebesar 5% dengan fleksibilitas repurchase agreement 5% dan rasio likuiditas makro Brazil syariah 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%. Yang ketiga, di bidang kebijakan makro Brazil longgar, Bank Indonesia juga memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri RPLM untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditasnya dan penyaluran kredit ke sektor real. Dengan implementasi kebijakan ini, pendanaan perbankan dapat diperluas tidak hanya pada dana pihak ketiga, tetapi juga sumber-sumber lain, termasuk penerbitan sekuritas maupun dari pinjaman luar negeri. Dan keempat, Bank Indonesia juga memperkuat publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK
dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Brussel. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran terus diperkuat. Demikian pula akseptasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus diperluas. Dalam mendukung layanan publik dan transaksi retail secara digital, Bank Indonesia meluncurkan kris tanpa pinde, kris TAP, pada 14 Maret 2025 sebagai perluasan alternatif pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.